Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik AS Roma di bawah asuhan pelatih ikonik, Jose Mourinho. Mourinho terkenal dengan taktik antitesis dari sepak bola umumnya. Berkebalikan dengan sepak bola possession, menurutnya tim yang banyak memegang bola itu rentan melakukan kesalahan. Musim lalu, ia berhasil membawa AS Roma meraih trofi Conference League dan musim ini mengantarkan tim ibu kota tersebut melaju ke final Europa League, menantang Sevilla. Di semifinal, AS Roma sukses mengkandaskan Bayer Leverkusen dengan possession yang selalu kalah jauh dari anak asuh Xabi Alonso tersebut. Di leg pertama, possessionnya hanya 38%, namun justru terlihat Roma bisa menciptakan lebih banyak peluang dan berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Guna mempertahankan keunggulan agregat, di leg kedua Mourinho bermain lebih reaktif. Possessionnya jauh lebih rendah, hanya 28%. Namun dengan permainan reaktif ini, AS Roma berhasil meredam Leverkusen. Meski harus menahan tembakan 23 kali, yang mana tembakan tersebut lebih banyak dilakukan di luar kotak penalti. Akibatnya, nilai XG-nya pun sangat rendah, hanya 1,14. Yang menandakan taktik bertahan Roma berhasil mencegah Leverkusen untuk menciptakan big chance atau peluang besar. Taktik reaktif ini memang jadi ciri khas Mourinho. Di final Conference League musim lalu, ia juga menggunakan pendekatan taktik yang sama. Pada laga tersebut, possession Roma hanya 33% dan memenangkan laga dengan skor tipis 1-0. Ini menunjukkan ia terus berpegang pada prinsipnya tadi bahwa sebuah tim nggak perlu menguasai bola untuk mengontrol pertandingan. Dan sebuah pertandingan akan dimenangkan oleh tim yang lebih sedikit melakukan kesalahan. Nah, penasaran dengan detail taktik Mourinho yang menyulitkan tim-tim berbasis possession? Let's go, kita bahas sama-sama. 3 back menjadi pakem yang paling sering digunakan oleh Mourinho bersama AS Roma, 3-4-2-1, 3-4-1-2, dan 3-5-2. Terlihat ia melakukan beberapa kali perubahan di lini tengah dan lini depan. Namun pondasinya tetap sama, 3 back yang akan berubah menjadi 5 back saat bertahan, dengan 2 wingbacknya yang turun sejajar 3 center back di tengah. Di laga versus Leverkusen, Mourinho menggunakan formasi 3-4-1-2 di leg pertama dan 3-5-2 di leg kedua. Di lini belakang biasanya akan diisi oleh trio Ibanez, Smalling, dan Mancini. Namun di laga versus Leverkusen, Cristante digeser ke belakang menempati posisi center back. Mancini di center back sebelah kanan berperan sebagai wide center back yang bisa melebar ke area fullback atau bergerak naik ke koridor half space. Spinazzola dan Zeki Celik sebagai wingback. Lini tengah akan diisi oleh satu gelandang bertahan, Nemanja Matic ataupun Cristante, yang didampingi oleh 2 gelandang box to box, sang kapten Lorenzo Pellegrini dan Eduardo Bove. Untuk Pellegrini, ia juga bisa ditempatkan di belakang striker saat Mourinho menerapkan formasi 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. Di lini depan, Tammy Abraham sebagai striker utama yang kerap didampingi oleh Andrea Belotti. Seperti yang dijelaskan di awal, taktik Mourinho nggak mengedepankan possession. Pelatih asal Portugal ini menyiapkan taktiknya untuk mengontrol lawan walaupun tanpa menguasai bola. Timnya dibentuk sedemikian rupa untuk tahan terhadap serangan lawan. Start dengan medium block, AS Roma bertahan dengan shape 5-3-2. Sistem bertahan Roma terbagi menjadi 2 bagian. 3 gelandang dan 2 striker di depan bertahan dengan zonal marking, menutup akses progresi ke tengah dan bergerak secara unit mengikuti arah bola. Saat Leverkusen memindahkan arah serangan ke sisi jauh, 5 pemain ini akan bergerak mengikutinya, dan gelandang terluar, Bove ataupun Pellegrini, berperan untuk menekan bek terluar atau gelandang Leverkusen yang menerima bola di sisi jauh. Backline di belakang bertahan dengan sistem man marking. Center back terluar Roma, Mancini dan Ibanez akan mengikuti gelandang serang Leverkusen bergerak turun untuk mengekspos ruang di depan backline ataupun ruang di samping gelandang Roma. Kelebihan dari shape 5 back di backline yaitu saat satu back naik keluar dari posisinya,
masih ada center back lain yang akan mengcover area yang ditinggalkan. Nampak di sini saat Mancini atau Ibanez naik, Cristante sebagai bek di tengah akan bergeser menutup ruang di backline. Saat blok press di depan berhasil dilewati, AS Roma akan menurunkan blok pertahanannya menjadi low block. Di momen inilah anak asuh Mourinho banyak menumpuk pemain di area kotak penalti. Hal ini tentu menyulitkan lawan untuk masuk, sekaligus mencegah lawan untuk menciptakan peluang dari area yang berbahaya. Dalam menginisiasi serangan, AS Roma memilih untuk melakukannya dengan skema direct. Pada laga versus Leverkusen, Cristante dan Mancini kerap melepaskan long ball dari belakang, mengincar area di belakang pertahanan Leverkusen. Di skema ini, dua striker Roma akan menjalankan peran yang berbeda. Sebelum long ball dilepaskan, Tammy Abraham akan bergerak menarik bek lawan untuk membuka ruang bagi Belotti yang bergerak mengekspos area di belakang backline Leverkusen. Long ball Roma selain difungsikan langsung untuk mengekspos ruang di belakang backline, juga bisa difungsikan untuk memperlebar jarak antar lini tengah dan lini belakang Leverkusen. Di klip ini terlihat backline akan turun ke belakang, merespon long ball Roma yang nggak diikuti oleh lini tengah, sehingga tercipta ruang yang cukup lebar di antaranya. Ruang inilah yang akan diekspos oleh AS Roma. Striker yang menjadi target long ball akan memantulkan bola kepada gelandang Roma yang naik mengekspos ruang tersebut. Skema ini pula yang terjadi pada golnya di leg pertama. Long ball, backline Leverkusen turun, Tammy Abraham sebagai pemantul, dan sudah ada dua pemain Roma yang siap mengekspos ruang di depan backline. Terlihat pertahanan Leverkusen kocar-kacir dan Bove yang nggak terkawal berhasil cetak gol merespon bola rebound dari sepakan Tammy Abraham. Tim yang lebih banyak menguasai bola lebih beresiko untuk melakukan kesalahan. Pertahanan Roma nggak jarang memaksa lawan untuk melakukan kesalahan, dan Mourinho akan menghukum kesalahan ini dengan transisi cepat. Di momen transisi ini, pemain Roma melakukan serangan balik yang sangat cair, bergerak untuk mengekspos ruang yang terbuka di pertahanan lawan. Pada dua leg semifinal menghadapi Leverkusen ini, terlihat pula bagaimana Mourinho menerapkan taktik yang adaptif disesuaikan dengan situasi pertandingan. Contohnya pada leg pertama saat skor masih 0-0. Terlihat bagaimana respon pemain Roma saat hilang bola cenderung melakukan counter press untuk rebut bola kembali. Di leg kedua saat Roma sudah unggul agregat dan lebih fokus untuk pertahankan keunggulan, terlihat saat kehilangan bola, para pemain Roma akan langsung mundur ke belakang untuk reshape atau mengatur kembali struktur pertahanannya. Taktik yang Mourinho terapkan ini membuat pertahanan Roma lebih terjaga. Di Serie A, Roma baru kebobolan 35 gol, terbaik keempat setelah Napoli, Lazio, dan Juve. Di Europa League, dari 8 laga di fase knockout, Roma baru kebobolan 4 gol. Pun begitu, kompensasi dari taktik ini adalah berkurangnya daya gedor di lini depan. Catatan gol Roma pun terbilang rendah dari 36 laga yang sudah dilakoni di Serie A. Tammy Abraham dan kawan-kawan hanya mencetak 47 gol, terendah dibandingkan 7 tim teratas di klasemen.